Shalom teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mensupport channel ini. Tanpa dukungan kalian, channel ini tidak sampai hari ini. Baik teman-teman, video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Dia adalah nazar. Tapi bukan ini. Kita akan membahas sebuah nazar. Ini dia. Ya. Pernah nggak teman-teman bertemu atau mengalami hal yang serupa, yaitu teman-teman berjanji baik kepada manusia maupun kepada Tuhan? Nazar dalam bahasa Indonesia adalah sebuah janji yang dilakukan untuk diri sendiri kepada objek yang diberikan nazar tersebut. Entah itu pribadi yang lain, entah itu orang atau manusia atau Tuhan, atau bahkan bisa juga kepada Baal atau penyembahan berhala. Kalau kita mau melihat di dalam pandangan orang Sem yang mengatakan bahwa nazar itu ada hubungannya dengan penyembahan berhala atau penyembahan kepada Baal. Dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-35, di sana berbicara tentang bagaimana bangsa Israel melakukan suatu praktik penyembahan berhala. Tepatnya adalah bangsa Yehuda yang melakukan penyembahan berhala kepada Molok. Molok merupakan Baal ya teman-teman. Nah, mereka melakukan hal itu karena apa yang mereka capai, apa yang mereka dapatkan dari berhala tersebut, begitu kira-kira seperti itu. Maka kalau kita mau mengacu kepada kehidupan yang sudah lama dahulu, maka sebuah nazar ini dikaitkan dengan sumpah atau janji yang harus dilakukan, atau sebuah janji yang mesti dilakukan karena mereka sudah mendapatkan sesuatu dari objek yang mereka berikan nazar tersebut. Orang yang bernazar itu disebut dengan nazir, teman-teman. Bentuk dari nazar ini sebenarnya bisa datang dari dua arah, teman-teman. Bisa jadi dari manusia kepada objek yang lain, atau manusia kepada Tuhan, bahkan bisa jadi Tuhan kepada manusia. Seperti kasus yang dialami oleh Simson, di mana Tuhan menetapkan Simson ini, menazarkan Simson ini menjadi seorang nazir. Dan dia betul-betul hidup untuk Tuhan. Bernazar atau tidak bernazar itu bukanlah keberdosaan, teman-teman. Jadi tenang. Jadi kalau memang kita tidak mampu bernazar untuk memenuhi, jadi tenang teman-teman. Jadi kalau kita memang tidak mampu untuk menepati sebuah nazar kita, janganlah kita pernah bernazar. Seperti Pengkhotbah dalam pasal 5 ayat yang kelima mengatakan, lebih baik kita tidak bernazar daripada kita bernazar dan tidak menepatinya. Jauh lebih berbahaya. Kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang terdapat dalam PL dan PB tentang orang yang pernah bernazar kepada Allah, teman-teman. Namun setelah yang satu ini. Langsung saja kita membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang pernah bernazar dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah ada Yakub. Dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang kedua sampai yang ke-22. Di sana ada dua nazar yang Yakub ucapkan kepada Allah pada saat itu. Yang pertama adalah di mana dia akan mendirikan bait Allah atau Betel. Dan yang kedua adalah ketika dia akan memberikan 1/10 dalam hidupnya. Ketika Tuhan menyertai perjalanan hidupnya. Ketika Tuhan memberikan penyertaan, perlindungan, bahkan memberkati hidupnya. Dan terjadilah teman-teman. Allah menyertai kehidupan Yakub, Allah memberkati kehidupan Yakub, dan dia melakukannya. Dan ini disebut dengan berhasil. Yang kedua ada Yefta, teman-teman. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-31 sampai yang ke-30. Di sana Yefta terdapat melakukan nazar kepada Allah bahwa dia akan mengorbankan atau memberikan korban persembahan kepada Allah sebagai bentuk di mana kalau Tuhan memenangkan dia dalam peperangan melawan Bani Amon. Boom, waktunya terjadi teman-teman. Dia menang terhadap Bani Amon dan dia berkata kepada Allah, siapapun yang keluar pertama kali dari pintu gerbang ketika dia pulang, maka orang itulah yang akan menjadi korban bakaran untuk Allah. Apa yang terjadi teman-teman? Dia melihat anak kandungnya sendiri, seorang gadis yang keluar pertama kali dari gerbang tersebut. Hancur hati Yefta. Tapi apa boleh buat? Yefta sudah bernazar kepada Allah. Hukumnya dia harus menepati. Dalam hal ini, Yefta harus merelakan. Dia harus memenuhi nazarnya. Untung saja Yefta tidak lari dari nazarnya ya teman-teman.
Jadi dalam hal ini teman-teman saya konfirmasi bahwa Yefta memenuhi nazarnya, sekalipun hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia miliki. Yang ketiga ada Hana dan Elkana dalam 1 Samuel pasal 1. Di sana berbicara mengenai Hana dan Elkana yang rindu memiliki keturunan. Seorang Hana menjadi orang yang sangat-sangat dekat kepada Tuhan dalam pergumulan hal ini. Dia sering pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Dia meminta keturunan dari Allah. Dan dia bernazar kepada Allah. Ketika Allah memberikan keturunan kepadanya, maka anak yang ada dalam kandungannya nanti dan dia akan lahirkan anak tersebut, maka anak itu akan dipersembahkan untuk Tuhan. Bukan dikorbankan ya dalam hal ini, tapi dipersembahkan bahwa anak ini akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Oleh sebab itu tiba waktunya Hana dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat luar biasa yang bernama Samuel. Samuel dititipkan di bait Allah dan diasuh oleh Imam Eli. Dalam hal ini saya mau konfirmasikan juga bahwa Hana telah melakukan atau membayar nazarnya kepada Allah. Bisa dikatakan dia sukses melakukan nazarnya. Yang keempat ada Daud teman-teman. Yang keempat ada Daud teman-teman. Sekalipun bukan dia yang nulis dalam Mazmur pasal yang ke-132 ayat yang pertama sampai yang kedua. Diperkirakan Salomo yang menulis ini untuk mengingatkan nazarnya seorang Daud. Bahwa dikatakan Daud pernah bernazar dia tidak akan kembali ke perkemahannya. Bahkan dia tidak akan kembali ke tempat pembaringannya teman-teman. Nah di sini kita bisa melihat bagaimana Daud yang tidak menikmati bait Allah yang sudah Allah janjikan kepadanya, bahwa anaknya lah yang akan menikmati tentang janji Allah tentang bait Allah ini teman-teman. Yang kelima ada Yunus. Dalam Yunus pasal yang pertama dan seterusnya. Nah di sana berbicara tentang kisah Yunus di mana Yunus ini sebelumnya meninggalkan panggilan Allah. Tapi dia melewati berbagai hal-hal yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia selamat dari maut teman-teman. Oleh sebab itu sebagai nazarnya dia akan memberikan korban bakaran kepada Allah sebagai bentuk nazarnya bahwa dia sudah melewati hal yang luar biasa dalam hidupnya. Bahkan melewati hal-hal yang sangat tidak mungkin secara manusia untuk dia bisa lewati. Itu teman-teman tokoh Alkitab yang ada di PL yang pernah bernazar. Nah sekarang kita akan melihat tokoh Alkitab dalam Perjanjian Baru yang pernah bernazar. Yang pertama ada Paulus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Dikatakan bahwa Paulus pernah bernazar bahwa ketika pelayanannya berkembang dengan baik, berkembang dengan pesat, mereka tetap melayani karena penyertaan Tuhan, maka dia bernazar untuk menggunduli rambutnya atau mencukur rambutnya teman-teman. Sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk apresiasi bahwa dalam pelayanannya ini betul-betul dia memanenkan hasil teman-teman. Yang kedua adalah 4 orang Yahudi. Nah 4 orang Yahudi sebenarnya bersama-sama dengan Paulus juga teman-teman. Jadi mereka ini bernazar untuk mencukur rambutnya kalau pelayanannya luar biasa atau diberkati. Lalu kira-kira apa yang bisa kita pelajari tentang tokoh Alkitab tadi yang pernah bernazar kepada Allah? Yang pertama adalah bernazarlah kalau kamu bisa menepatinya. Loh kan kita tidak tahu. Kan yang terjadi akan hari ke depan. Oleh sebab itu teman-teman, sebelum kita bernazar, ada baiknya kita berdoa, kita meminta petunjuk atau meminta pertolongan Allah atau Roh Kudus untuk menuntun dalam nazarnya kita tersebut. Bernazarlah ketika engkau sudah sungguh-sungguh teman-teman. Dalam hal ini kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini kan manusia. Kalau kita dengan emosional mengatakan kita mau begini begitu kepada Tuhan, ya hati-hati. Jadi bernazarlah, berdoalah terlebih dahulu sebelum kita bernazar. Jadi bernazarlah ketika engkau sudah sungguh-sungguh di dalam doa. Jadi kita bisa mengeluarkan nazar kita lewat hati, pikiran kita, dan mulut kita. Sehingga kita akan menjalaninya dengan tidak terbeban teman-teman. Yang ketiga adalah ketika engkau pernah bernazar, wajib untuk kita lakukan atau kita genapi. Belajar dari Ezra. Belajar dari Yefta teman-teman. Sekalipun sakit, dia harus tetap menjalani. Karena itu yang dikatakan untuk Allah. Jadi mau tidak mau dia harus membayar nazar tersebut.
Jika engkau pernah bernazar, bayarlah itu atau tepatilah nazar tersebut. Dan yang terakhir, bernazar tidak bernazar itu bukan satu hukuman yang wajib. Atau bernazar tidak bernazar bukanlah hal yang berdosa. Jadi, sekali lagi, dalam Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang kelima, bernazarlah ketika kamu bisa menepatinya. Jangan sampai ketika kita sudah bernazar, kita tidak menepatinya. Maka itu akan menjadi persoalan. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada alasan yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dari awal sampai terakhir. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share videonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.